manusia hidup itu harus yakin. Kalau nggak yakin, ya kita akhirnya apa? Terbelenggu dalam sebuah kesusahan untuk berbuat hal yang baik, yang gimana tuh berbuat inovasi aja nggak bisa karena kita selalu ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semuanya. Berjumpa lagi bersama dengan saya Sunaryo di channel Asma Allah Tegal. Seperti biasa di channel Asma Allah Tegal ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya mengenai seputar kehidupan manusia. Dan pada kesempatan malam ini kita bertajuk atau dengan judul bebaskan dirimu dari penderitaan. Kita sebagai manusia hidup tentu banyak penderitaan-penderitaan yang kita rasakan. Dan penderitaan tersebut bukan hanya sekedar menderita karena miskin, atau menderita karena dianiaya atau yang lainnya. Tapi banyak juga penderitaan tersebut yang disebabkan oleh diri kita, oleh ulah kita yang tentu belum paham tentang arah yang benar di dalam kehidupan kita sehari. Maka perlu kita ketahui apa sih yang menyebabkan diri kita selalu merasakan menderita dan apa penyebab-penyebab penderitaan tersebut yang kita rasakan. Oke sahabat, untuk memulai perbincangan kita, pertanyaan kita, obrolan kita, dan beliau narasumber kita selaku pembina dari Asma Allah Tegal yang nanti akan sedikit demi sedikit memperjelaskan, mengupas tentang suatu hal-hal yang membuat diri kita merasakan penderitaan itu sendiri. Dan kita langsung saja untuk rekan kita nanti akan memulai dari suatu obrolannya. Katanya rekanku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Bapak Pembina, setiap manusia hidup sering sekali, baik disadari maupun tidak, banyak melakukan sebuah kesombongan atau sifat sombong. Yang saya tanyakan adalah, sebenarnya sombong itu apa? Karena saya pernah dengar patah bahwa sombong itu tak mampu. Tapi identik kebanyakan manusia melakukan kesombongannya itu karena kebiasaan dan kemampuannya. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kesombongan itu ada dua, kesombongan positif dan kesombongan yang negatif. Kesombongan yang negatif lah yang membuat kita menderita. Sebetulnya kalau dikatakan bohong yang sombong yang positif itu adalah kita memakai baju, kita memakai kendaraan yang mewah, karena kita mampu. Gitu. Tapi itu sombong yang positif. Sombong yang negatif yang membuat kita menderita adalah karena kita tidak mampu, dipaksakan. Tuh. Akhirnya menjadi sebuah beban hidup kita sendiri. Ya. Akhirnya menderita. Contoh yang dikatakan tadi sombong, kita merasa berbicara sama teman-teman merasa ini kita ini dan sebagainya lah. Ya, nggak usah saya ceritakan secara mendetail karena sombong pasti udah mengetahui apa yang dimaksud sombong. Tapi yang jarang diketahui orang itu adalah sombong yang
positif yang membuat kita itu menjadi apa? Percaya diri. Yang tidak membawa kesombongan yang tidak membawa percaya diri adalah sombong yang mengada-ada. Tidak ada tapi mengada-ada. Terus gini bah, tentang sombong yang negatif, apakah sih penyebabnya apabila sebab dari manusia melaksanakan sebuah kesombongan yang negatif, dan apakah hukuman itu seperti apa bah? Masih. Kenapa orang melakukan kesombongan negatif itu sebetulnya takut direndahkan. Padahal kalau dia melakukan adalah lebih rendah apa yang diibaratkan direndahkan, lebih rendah lagi. Kesombongan yang negatif. Berarti intinya malah membuat dirinya rendah ya apabila melakukan sebuah yang negatif ya bah ya? Ya, hidupnya tidak akan pernah nyaman. Dihantui oleh hal-hal yang tidak ada atau mitos gitu kan. Karena tidak ada. Oh ya, makasih bah. Yang pertama yaitu tentang masalah kesombongan yang positif itu karena apa? Satu sukses ya. Terus dia bisa memakai fasilitas kesuksesan tersebut. Tapi menjadi apa? Inovasi bagi orang yang apa? Yang melihatnya atau orang yang di bawahnya menjadi inovasi. Itu sombong yang positif. Nyambung tadi tentang sombong, sombong juga bisa menyebabkan diri kita menderita atas kesombongan tadi. Terus untuk menghindari, Pak, untuk menghindari sifat sombong itu sendiri seperti apa, Pak? Agar tidak terjadi suatu penderitaan pada diri kita. Terima kasih. Untuk menghindari kesombongan tersebut, ya kita harus percaya diri atas kemampuan diri kita, ya kan? Bersikap apa adanya sesuai dengan kemampuan, jangan mengada-ada. Ini bah, tadi kan dibilang ada sombongan yang positif. Jika kita mampu memakai baju dan melakukan sebuah apa yang kita mampu. Terus apabila ada seseorang dengan kemampuannya dia memakai yang berlebihan yang sehingga dapat menimbulkan kejahatan pada dirinya, seperti hanya pakai perhiasan dan sebagainya, itu dalam kategori kesombongan atau hal yang lain bah? Kalau seperti itu dikatakan riya, ya, asmanya beda, ya kan? Iya. Yang berlebihan itu yang dikatakan riya karena dia ada, dia punya, dia mampu, tapi tidak menyesuaikan lingkungan di situ, situasi dan kondisi, ya kan? Dia tampil beda dan sebagainya, berlebihan lah intinya. Itu namanya Ya. riya. Oh, berarti itu adalah salah satu sebab penderitaan dalam kehidupan manusia ya Pak. Terus yang dimaksud ujub tersebut itu apa Pak? Kan jangan ujub juga. Takabur dan ya. sebagainya ya kan. Itu biasanya karena orang yang berbicara itu contoh gini. Ada orang yang baru mendengar berita terus dia cerita dan dilebih-lebihkan ya cerita tersebut, itu namanya ujub. Nah, kalau lama kelamaan akhirnya takabur di situ, ya kan? Tuh, ya kan? Terus yang percaya dengan mitos, ya kan? Mitos, terus hal-hal yang gaib, ya kan? Hal-hal yang mistis, ya kan? Itu namanya apa? Takabur itu. Karena secara ilmiahnya sulit untuk dibuktikan di situ. Ya.
melanjutkan pertanyaan tadi tentang masalah takabur. Takabur tersebut berarti ibaratnya kayak seperti kita belum tahu, tapi seolah-olah kita udah tahu apa gimana, Pak? Ya, itu yang disebut takabur, ya kan? Tuh. Ya lanjut. Kalau misalkan jangan bohong atau dusta itu dalam makna yang sesungguhnya itu bagaimana itu, Pak? Yang dikatakan jangan bohong, jangan dusta, itu kan dua nama tapi artinya sama di situ, ya kan? Nah, supaya kita menjadi orang yang dipercaya, kita harus jujur, jangan bohong. Karena kalau bohong, menjadi orang yang menderita dalam diri kita sendiri. Kalau melakukan suatu kebohongan, ya kan? Atau berdusta. Berarti kalau misalkan berbohong atau berdusta di sini juga ada eh, jangan berzina. Berzina itu yang bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Berzina itu adalah yang mendekatkan diri kita itu tanda kutip nafsu, ya. Jangan hindarilah perbuatan yang mendekati hawa nafsu karena itu akan menjadi penderitaan pada diri kita sendiri kalau melakukan, maka jangan melakukan hal-hal yang seperti Iya, itu, hindari di situ. iya. Supaya kita itu jangan menderita dalam hidup. Melanjut itu di sini juga ada tentang masalah jangan suma'ah atau ragu-ragu. Suma'ah dan atau ragu-ragu tersebut itu yang gimana, Pak? Maksudnya, Pak, itu Itu penjelasan. dua asma yang artinya satu, ya kan? Ragu-ragu itu tandanya tidak yakin di situ. Manusia hidup itu harus yakin. Kalau nggak yakin, ya kita akhirnya apa? Terbelenggu dalam sebuah kesusahan untuk berbuat hal yang baik, yang gimana tuh berbuat inovasi aja nggak bisa karena kita selalu ragu-ragu. Jadi orang yang selalu ragu-ragu itu tidak bisa pemikirannya atau akalnya untuk inovasi. Hidupnya itu datar. Terus apa? Tidak bisa mengomandoi diri kita sendiri. Tuh, ya. Dan hidupnya nggak ada istimewanya. Nggak bisa menjadi contoh di dalam keluarga di situ. Karena ragu-ragu di situ. Manusia hidup nggak boleh ragu-ragu, ya kan? Untuk melakukan hal yang baru, ya kan? Untuk mencapai apa? Apa yang kita cita-citakan. Berarti suma'ah atau ragu-ragu tersebut juga di situ menyimpulkan jangan marah atau ngambek ya, Pak. Pak, ini mohon penjelasannya itu, Pak. Marah dan ngambek itu adalah asma dua, artinya satu. Ya. Jadi kadang salah paham, pengertian marah itu ngamuk, itu beda. Ya. Ya. Iya. Marah itu adalah orang yang hatinya mengedumel Iya. di situ. Membenci orang tanpa diucap, tapi di hati itu namanya marah. Makanya orang marah itu dadanya kenceng, mukanya serem, ya kan? Iya. Kalau orang ngamuk atau orang gimana itu berbuat perbuatan, ya, yang dikatakan kalau orang ngamuk yang tidak bermanfaat justru merugikan orang lain itu
namanya apa? Perbuatan setan, bukan marah di situ. Kalau marah itu adalah hati yang ngedumel, ya kan, benci seseorang dan sebagainya, terus dadanya apa? Kencang, ya, mukanya serem, ya kan. Raut wajahnya beda lah gitu. Amarah atau ngambek itu berarti di dalam hati juga mohon penjelasannya tentang masalah jangan kikir, bahil atau pelit. Ini yang dimaksud gimana Pak? Itu mohon penjelasannya. Intinya jadi manusia itu kita kan makhluk sosial. Ya, Kalau makhluk sosial itu nggak boleh pelit, ya. apalagi Kikir. kikir. Karena apa? Kita pun membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan Kita. kita di situ. Jadi kodratnya seperti itu. Maka nggak boleh pelit. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Pak, tentang malas. Biasanya orang yang malas itu malas dalam beribadah, terus mencari ilmu, terus menjalankan tugas ataupun tanggung jawab. Dan yang menyebabkan malas itu salah satunya adalah karena kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidup yang seperti apa itu Pak? Mohon penjelasannya. Orang malas tadi dikatakan tergantung kebiasaan hidupnya. Kebiasaan Karena hidupnya. dia hidupnya selalu susah. Makanya malas. Maka kita harus bisa membebaskan diri kita untuk apa dari kemalasan supaya apa? Mempunyai apa? Semangat hidup. Karena dengan malaslah kita akan terbelenggu kesusahan di situ. Makanya hiduplah harus semangat. Lanjut yang kedua, terus ada juga malas itu timbul karena kedudukan atau jabatan. Kenapa bisa demikian? Mohon penjelasannya Pak. Ya, kadang orang sudah merasa di atas itu malas ya di situ, merasa berkuasa ya kan, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia ya kan, karena sebuah jabatan. Efeknya seperti itu ya kan. Kalau orang malas yang di atas atau yang punya kedudukan. Manusia sedangkan manusia itu tidak boleh takut dan jangan berani. Dengan kodratnya manusia itu banyak kan takut, Pak. Ini untuk minta penjelasannya itu jangan takut dan jangan berani. Di situ kan ada 22 larangan mengatakan jangan takut dan jangan berani. Kan sudah jelas berarti manusia itu harus jangan takut ya. Ngapain kita masih takut? Maka apa yang kita inginkan nggak jadi. Karena kita masih takut ya. Yang kedua apa? Jangan berani di situ. Jadi segala sesuatunya kalau kita bertindak itu harus memakai perhitungan, ya kan? Jangan ojok-ojok melakukan apa? Keberanian tanpa perhitungan. Akhirnya bikin susah kita sendiri di situ. Intinya seperti itu. Jadi kita jadi manusia jangan takut untuk apa? Melakukan hal yang baru dan hal yang positif. Karena zaman itu alamnya atau kodratnya itu selalu berubah, tapi yang positif. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video kami ini.
Mohon dukungannya dengan cara tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk melanjutkan video-video berikutnya.